mau siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini, biar boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan semua yang terbaik yang bisa kami berikan hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hidupku hanyalah
Kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami gak mau biasa-biasa aja, tapi kami mau jadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau bukakan hati kami, Engkau bukakan telinga kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku juga. Kami gak mau diam aja, karena kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Oh, ini hatiku Tuhan.
Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabar? Kembali kita berjumpa dalam YouTube channel Young People. Dan kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya firman yang kami pelajari bersama akan menjadi hikmat yang luar biasa, menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Baik. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 11. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang benar. Rekan muda, kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, merayakan kematian Kristus di kayu salib. Dan hari-hari ini kita boleh melihat ada begitu hal yang luar biasa yang kita boleh nikmati lewat kematian Yesus di kayu salib. Yang terutama bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan diperbaharui, kita ditebus, kita selamat, tetapi banyak hal yang diubahkan oleh Tuhan. Salah satunya hal ini. Ayat yang kita baca ini bagian terakhir berkata supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Loh, apakah yang dulu manusia tidak bisa beribadah kepada Tuhan? No. Maksudnya adalah pada saat zaman Taurat ada begitu banyak peraturan yang harus dijalani dalam ibadah. Tetapi lewat kematian Kristus di kayu salib mengubahkan banyak hal. Ingat pada saat kematian terjadi, saat Yesus menghembuskan nafasnya terakhir, menyerahkan nyawanya, tirai bait Allah terbelah. Dari kejadian ini ada paling tidak dua hal yang kita bisa belajar. Ada perubahan yang terjadi dari konsep ibadah manusia. Mari kita selidiki, mari kita belajar bersama. Yang pertama adalah terbelahnya tirai punya maksud dan pesan yang luar biasa. Ya, ada dua konsep ibadah yang berubah. Pertama, ibadah tidak lagi terfokus pada ruangan-ruangan tertentu. Khususnya pada zaman itu ibadah harus dijalankan di Bait Allah. Tetapi konsep ini diubah oleh Tuhan dengan kematian Yesus kayu salib. Saat tirai terbelah menunjukkan dua hal yang terjadi. Allah tidak hanya bisa ditemui di ruangan-ruangan bait Allah, tetapi di setiap ruangan yang ada di hidup kita, dimanapun kita berada, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memberikan hidup kita boleh menyanyi, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, tidak terbatas ruangan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Ada begitu banyak orang yang merasa berdosa, merasa tidak layak, dan akhirnya dia tidak datang kepada Tuhan karena dia hanya berpikir bahwa gereja adalah ruangan yang kudus, ruangan yang suci, dan orang berdosa tidak masuk. Nah, konsep ini diubah oleh Tuhan, bahwa gereja terbuka buat semua orang. Bahkan tidak hanya di bait Allah pada saat itu, tetapi di ruangan-ruangan, baik di rumah maupun kita berada di dimanapun kita berada. Ingat, firman Tuhan berkata 2-3 orang Allah hadir. Nah, konsep ini diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga ibadah kita lebih mudah menjangkau Tuhan. Ibadah kita lebih mudah merasakan Tuhan. Ibadah kita lebih mudah menikmati Tuhan. Dan akhirnya di mana-mana orang bisa menyembah Tuhan. Saat ini bayangkan,
bahkan di ruangan hotel, di ruang bioskop, sudah dibuka ruang-ruangan ibadah, sudah dipakai untuk beribadah. Nah, hal ini tentu sangat mempermudah bagi orang-orang yang tidak ada waktu, mungkin tidak sedang bekerja, sedang beristirahat, sedang melakukan aktivitasnya, tetapi tidak sempat ke gereja. Gereja hadir di ruangan-ruangan persekutuan doa di kantor, persekutuan doa di rumah-rumah, ya. Ibadah jadi lebih mudah. Inilah yang Tuhan mau. Sekali lagi, tidak terkungkung atau tidak dibatasi oleh ruangan atau tidak harus di bait Allah, tetapi di setiap tempat 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Allah hadir. 2-3 orang berkumpul mengalami Tuhan. Dan konsep yang kedua yang diubahkan adalah bahwa ibadah bukan lagi kegiatan, bukan cuma kegiatan. Ibadah bukan cuma kegiatan seperti tadi saya sampaikan di ruangan-ruangan ibadah, di ruangan keluarga, tetapi ibadah yang sejati. Ini bagian yang terpenting. Tuhan ubahkan konsep ibadah kita. Ibadah sejati adalah yang kedua, mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sobat muda, saya percaya bahwa masa muda tentu banyak sekali tantangan, banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi kita juga bisa menjadi saksi lewat kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bait Allah, gereja, balai pertemuan, ruang keluarga menjadi tempat ibadah yang baru. Tetapi lebih lagi Tuhan mau kita beribadah secara benar adalah memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Hidup yang benar, hidup yang menceritakan Kristus, hidup yang bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Lewat apa? Lewat perubahan-perubahan yang terjadi di hidup kita. Dimanapun kita berada, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Lewat apa? Ya, lewat perubahan dalam hidup kita. Ibadah kita sekarang berubah menjadi ibadah yang dinikmati bukan hanya oleh Tuhan, tetapi dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan katakan hidup kita adalah suratan yang terbuka. Suratan yang terbuka artinya menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan sudah mengubahkan kita. Bukan sekedar kita terima mujizat, kita bersyukur. Oh, itu terbatas hanya bersaksi. Bersaksi bukanlah kesaksian yang hidup, tapi bersaksi menceritakan kesaksian bagaimana Tuhan baik. Tapi lebih dari itu, kehidupan kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Contoh hidup kesaksian adalah walaupun kita tidak menikmati kebaikan, tidak menikmati berkat, kita belum menikmati berkat, belum suasana atau keadaan belum berubah, tapi kita bisa bersyukur. Itulah kesaksian yang hidup. Itulah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang bisa dinikmati orang lain. Keadaan kita mungkin tidak baik-baik saja, tapi kita bisa memuliakan Tuhan. Kita tetap bisa bersyukur. Itulah kesaksian yang hidup. Sobat muda semuanya, saya percaya kita banyak terbatas. Kita punya keterbatasan di segala hal. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memimpin kita untuk menjadi saksi yang hidup dimanapun kita berada. Kembali ke ayat yang tadi, yang kita baca tadi, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kematian Kristus, darahnya yang mahal, mengubahkan semua hal. Konsep ibadah kita berubah. Ya, konsep ibadah kita sekali lagi tidak terkungkung atau tidak hanya di dalam ruangan bait Allah, tapi di rumah-rumah, di kantor-kantor, di hotel, di mall, semuanya. Saat kita berkumpul dan menghadirkan Tuhan, Tuhan hadir buat kita. Dan yang kedua, ini juga paling penting, hidup yang berkenan sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Sobat muda,
tentunya kita tidak sendirian. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memimpin kita. Dan kita percaya kalau Roh Kudus menolong kita dalam segala hal, kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Darah Kristus adalah harga yang mahal. Tapi harga ini sepadan. Hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita lebih mudah menghampiri Tuhan. Ibadah kita juga diubahkan oleh Tuhan. Kita lebih mudah dimanapun kita bisa beribadah. Dan ibadah kita juga adalah ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita bersaksi, hidup kita beribadah. Jadi sekali lagi, ibadah bukan hanya di gereja, ibadah bukan hanya di ruangan-ruangan tertentu. Mari terlebih lagi kita mau belajar ibadah yang sesungguhnya saat kita bisa mempersembahkan hidup untuk bersaksi, untuk mempermuliakan nama Tuhan, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hal-hal yang luar biasa sudah kami nikmati di dalam Tuhan. Bahkan hal yang baru kami boleh belajar hari ini bahwa Yesus, kematian-Mu mengubahkan konsep ibadah kami. Bukan hanya ibadah yang harus ada di bait Allah, juga ada ibadah yang harus ada di ruangan-ruangan, tapi ibadah yang mulai melebar, meluas, yaitu saat hidup kita bisa bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sederhana dan terbatas menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi Kau Tuhan tidak terbatas dalam segala rencana-Mu, dalam segala jalan-Mu dan ajaran-ajaran-Mu Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kami mengerti. Roh Kudus akan memimpin kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda-Mu saksi dimanapun kami berada. Bukan hanya bersaksi, menceritakan Tuhan Yesus baik, tapi menyaksikan hidup kami sendiri menceritakan Tuhan, yaitu hidup kami ada perubahan, hidup kami ada manfaat, hidup kami pun bisa dinikmati oleh orang sekitar lewat perubahan-perubahan, lewat tangan yang terulur, lewat mulut yang mengucapkan berkat. Kami boleh menjadi berkat yang terbaik bagi orang lain. Itulah ibadah yang Tuhan inginkan buat dalam hidup kami, Bapak. Ibadah yang sejati. Bapak di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu jadi pelaku firman Tuhan, dan dimanapun kami berada, di situ juga kami beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face.